Di awal masuk semester baru, kamu harus ngapain aja? Mari kita bahas di video ini. Saat ini mahasiswa-mahasiswa baru masuk semester baru, semester genap, dan ada 3 hal yang pengen aku saranin ke teman-teman supaya di semester ini kalian bisa dapat nilai yang kalian mau, dan di saat yang bersamaan kalian juga bisa berprestasi. Apa aja 3 hal tersebut? Yang pertama adalah lakukan asesmen diri atau penilaian diri. Jadi teman-teman, di minggu-minggu awal kalian coba refleksi semester yang lalu, gimana sih nilai akademik kalian, bagaimana kehidupan akademik kalian, dan non-akademik kalian. Jadi ini harus balance ya, menurut aku perkuliahan akademik sama kegiatan non-akademik itu harus balance. Nah, kalian assessment nih, kalian nilai kira-kira di semester sebelumnya, nilai akademik aku tuh kenapa ya turun, atau apa sih yang menjadi faktor kenapa nilai akademik aku ini bisa naik nih. Oh, kok di mata kuliah ini aku bisa dapat A ya? Emang aku ngapain aja nih? Kayak gitu. Jadi kalian nilailah sampai akhirnya dari assessment diri itu kalian bisa punya formula-formula atau rumus-rumus yang bisa kalian apply di semester ini. Kayak misalnya, oh nilai aku bisa A karena waktu itu aku ada belajar kelompok sebelum ujian. Atau, oh waktu itu aku nyari-nyari soal-soal tahun lalu, belajar dari soal-soal tahun lalu gitu misalnya. Atau, kenapa sih nilai aku bisa turun di mata kuliah ini? Kenapa nilainya bisa B? Kenapa nilainya bisa C? Oh mungkin karena aku ngerjainnya deadline. Atau, oh mungkin karena aku kelupaan absen. Kayak sesimpel itu, biasanya tuh mahasiswa tuh kayak penyebab nilainya kecil tuh simple banget teman-teman, entah dia lupa absen, entah dia lupa ngasih nama, terus atau misalnya dia lupa nge-copy paste jawaban dia yang ada di Word gitu, yang kayak gitu-gitu. Jadi itu bisa jadi bahan evaluasi untuk kalian gunakan di semester selanjutnya. Terus yang kedua adalah buat target di semester ini. Sama seperti penilaian diri, kalian juga harus buat target di bidang akademik dan kegiatan non-akademik kalian. Misalnya nih contoh, target bulan ini aku harus dapat IP 3,6, atau beneran targetnya tinggi banget, ambisius banget, aku bisa dapat IP 4 gitu, berarti semuanya nilainya A. Nah, dengan adanya target tadi teman-teman, kalian bisa punya perencanaan. Oh, nanti kalau misalnya aku mau dapat A, dari evaluasi diri yang udah aku lakukan di semester sebelumnya, ternyata cara aku dapat nilai A tuh kayak gini. Nah, dengan adanya target itu, kalian bisa mengaplikasikan apa yang udah kalian evaluasikan tadi ke cara kalian mencapai target itu. Nah, di bidang akademik soal nilai. Terus di bidang non-akademik gimana? Di bidang non-akademik, misalnya kalian punya plan nih semester ini, aku coba lomba deh 1-2 gitu, di level provinsi dulu mungkin, atau mau ikut, atau punya plan ke luar negeri lewat aktivitas-aktivitas atau kegiatan lomba-lomba gitu. Atau misalnya semester ini aku mau fokus daftar organisasi deh, mau punya skill kepemimpinan, mau punya skill kerja sama tim gitu. Jadi target-target itu harus di set di semester, di awal-awal semester. Kenapa? Karena di awal-awal semester tuh kalian bisa masih punya ambisi buat mencapai target gitu loh teman-teman. Jadi terus juga target itu penting banget. Aku tuh benar-benar ngerasain the power of target itu adalah ketika misalnya kalian menjalani hari-hari itu, kalian tuh kayak punya hal yang mau di-achieve gitu loh. Nggak cuma sekedar datang ke kelas, atau nggak di organisasi tuh kalau misalnya kalian punya target, oh aku harus punya skill kepemimpinan nih, harus punya harus megang satu project nih untuk dipakai dan membuktikan bahwa aku punya skill kepemimpinan. Nah, jadi ketika kalian berorganisasi itu kalian gak cuma datang aja nurut-nurut jadi anggota gitu, enggak. Kalian punya ambisi buat megang project, kalian punya ambisi buat mimpin kepanitiaan kayak gitu. Dan itu sangat akan amat berguna setelah kalian lulus nanti. Dan yang ketiga, yang gak kalah penting dari penilaian diri dan nyusun target adalah kalian harus bangun support system di awal semester baru. Kenapa teman-teman? Karena ini tuh sangat mempengaruhi gimana kalian menjalani target yang udah kalian susun. Karena kalian pasti tahu dong, biasanya kita tuh udah punya target, tapi begitu kita punya teman yang mageran, atau misalnya di lingkungan kita tuh gak suportif, atau bahkan toksik, kayak misalnya melihat keambisan kita itu sebagai sesuatu yang caper, atau kayak ngapain sih ambis-ambis, udahlah, yang penting masuk, yang penting kupu-kupu gitu. Nah, itu tuh bakal ngaruh banget sama gimana kita mencapai target yang udah kita buat. Nah, gimana dapat support system di akademik? Misalnya kalian di ruang kelas, kalian tuh lihat ada teman kalian yang ambis, atau misalnya dia pinter, dia cepet nangkap. Nah, kalian ajaklah teman kalian ini berteman gitu. Kalau di organisasi, kalian itu mulai mendeteksi kira-kira orang mana yang bisa mendampingi kalian mencapai target itu. Jadi jangan sering-sering main sama orang-orang yang hilang-hilangan dalam organisasi. Nanti dia malah ngajak kamu buat nggak lanjut organisasi gitu. Jadi cari orang yang punya tujuan buat berorganisasi, dia punya target di dalam organisasi itu, sehingga nanti kamu bisa sharing target sama dia. Dan ketika kamu capek berorganisasi, ketika kamu capek berkompetisi, ketika kamu capek apapun itu dalam kegiatan non-akademik, kamu tuh punya reminder dan kamu tuh punya penguat gitu loh. Kayak coba diingat lagi targetnya apa, kita mau apa sih, ngapain sih kita capek-capek jalan ini, sebenarnya apa yang kita pengenin, kamu inget kan, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan gitu. Jadi kayak penting banget support system itu kalian temuin di awal semester, biar menjalani semester itu kalian punya
kalian punya orang yang bisa nge-keep goals kalian gitu, orang yang bisa ngeingetin goals kalian kayak gitu. So ya, itu 3 tips dari aku yang perlu kalian lakukan untuk memulai semester baru. Semoga kalian bisa menyeimbangkan karir akademik dan non-akademik kalian di semester ini dan bisa menjadi yang terbaik di keduanya. Semangat!